Ya, untuk mendapatkan hubungan suami istri yang menggairahkan dan mendapat momongan, syaratnya satu ya kelapa muda urung, gula batu. What's up brother and sister? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan buat teman-teman semua. Welcome back to Mr. Nazar Channel. Teman-teman semua, di video kali ini saya ingin berkunjung lagi ke rumahnya Mbah Sugeng. Mbah Sugeng ini orang Jawa Sunda dan hasil bisa berbicara bahasa Sunda dan bisa Jawa. Tapi untuk kebersamaan kita semua, kita akan bicara dengan menggunakan bahasa Indonesia. Teman-teman, maksud dan tujuan saya berkunjung ke rumahnya Mbah Sugeng yaitu ingin menanyakan tentang jamu atau ramuan herbal yang dimiliki oleh Mbah Sugeng. Menurut informasinya sendiri, Mbah Sugeng mempunyai ramuan untuk meningkatkan gairah seksualitas dan yang paling penting ini bisa menjawab pertanyaan netizen yang sedang program hamil atau sudah lama menikah tetapi belum mempunyai anak. Nah, ada yang bertanya ke saya, Pak, ke pernikahan saya sudah 10 tahun tapi belum dianugerahi momongan. Nah, di video kali ini kita akan bertanya ke Mbah Sugeng, siapa tahu Mbah Sugeng bisa memberikan informasi tentang ramuan herbalnya begitu. Ini merupakan ikhtiar untuk mendapatkan momongan dan bahkan meningkatkan gairah seksualitas. Kalau gitu, tonton video saya sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Dan saya doakan buat teman-teman yang menonton video saya sampai selesai, semoga selalu sehat walafiat, dimudahkan milik rezekinya, dipanjangkan umurnya, panjang umur yang berkah, dan juga dimudahkan segala urusan ataupun pekerjaannya. Kalau gitu tidak panjang lebar, kita langsung saja berjalan menuju rumah Mbah Sugeng. Let's check this out. Oke, brother and sister, ini saya sedang berada di perjalanan menuju rumahnya Mbah Sugeng. Nah, ini rumah Mbah Sugeng dari tampak depan ya teman-teman. Wah, ternyata nggak dipungkiri lagi ya, sudah tidak asing kenapa Mbah Sugeng di sini dinamai atau dijuluki Juragan Tanah. Selain Juragan Tanah juga Mbah Sugeng ini punya ilmu-ilmu untuk meningkatkan gairah seksualitas teman-teman. Wah, makanya tak ayal ya, ada beberapa mantan istrinya Mbah Sugeng sendiri yang mengakui kehebatan Mbah Sugeng bermain di atas ranjang. Bahkan di video sebelumnya Mbah Sugeng mempunyai anak usia 3 tahun, padahal Mbah Sugeng sendiri usianya sudah 60 tahun lebih. Ya, untuk beberapa orang akan sulit begitu untuk mempunyai anak lagi. Nah, ini merupakan suatu bukti kalau Mbah Sugeng mempunyai cara untuk mendapatkan momongan meskipun usia sudah lanjut. Dan teman-teman, ini lokasinya ada di Kota Banjar, Jawa Barat. Dan ini sudah kita ada di depan rumahnya Mbah Sugeng. Sebelum ke sana kita lihat-lihat dulu yuk tanamannya Mbah Sugeng. Tuh ada pepaya, ada bawang merah, dan banyak lagi yang lainnya. Yuk kita langsung aja mencoba menyapa dari luar, mengucapkan salam ke Mbah Sugeng. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, Mbah. Wah, ada nggak ya Mbah Sugengnya ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ada teman-teman Mbah Sugengnya. Monggo. Mbah, mau silaturahmi boleh masuk ke dalam? Boleh, monggo. Alhamdulillah, udah diizinin teman-teman masuk ke dalam. Assalamualaikum. Waduh, ganteng sekali Mbah Sugeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Mbah, bro lagi bersilaturahmi sama Mbah Sugeng. Ya, Boleh? boleh lah, silaturahmi itu kan bagus. Oke, siap ya Mbah. Oke teman-teman semua, alhamdulillah ya saya bisa berkunjung dengan Mbah Sugeng langsung di rumahnya. Padahal biasanya suka di kebun atau di sawah terus ya Mbah. Janji. Wah ini Mbah Sugeng kayak kabare. Ya, alhamdulillah. Apik samulihna. Alhamdulillah. Saya kan orang Sunda ya Mbah. Jadi Janji. saya aja gitu. Saya kan Mbah tahu sendiri kan artinya Ya. baik. Saya datang ke sini ingin bertanya tentang cara atau ramuan herbal untuk meningkatkan gairah seksualitas, dan konon kabarnya Mbah juga bisa punya ramuan herbal supaya dapat momongan atau anak lagi Mbah. Itu bener ya Mbah? Ya, ini masalah meningkatkan gairah hubungan suami istri dan ingin mempunyai momongan atau nambah momongan. Sebetulnya kalau berbicara masalah hubungan suami istri yang menggairahkan itu, Mbak, itu agak risih juga ya. Oh, Kenapa risih? Itu karena itu kompleks. Jadi banyak rumit. faktor gitu ya, banyak faktor. Pertama, kalau ingin gairah hubungan suami istri itu pertama harus sehat dulu ya, sehat jasmani, sehat rohani, sehat fisik, sehat pesak juga. Ya. Pesak itu Itu satu baru akan meningkatkan hubungan suami istri. Dan juga kenapa risih? Karena integral, kompleks urusannya, diawali dari awal pernikahan. Ya. Awal pernikahan itu kan banyak yang mendoakan harus sakinah mawadah warohmah. Nah itu, dan perkawinan itu niatnya ibadah yang bagus itu ya. Nah itu apa sakinah mawadah warohmah kan harus tahu itu ya. Sakinah itu asalnya dari sakana. Iya. Artinya tenang atau tentram, menenangkan, atau ini takut salah juga, sakana. Sakinah itu dari sakana, tenang atau tentram. Mawadah waroma asal dari wadah ya. Artinya mawadah waroma artinya cinta yang penuh kasih sayang. Itu harus didasari oleh itu ya. Jadi sakinah mawadah waroma itu hubungan suami istri yang penuh kasih sayang demi tercapainya ketentraman, ketenangan hati. iya. Jadi Jadi masalahnya tenang itu komplit juga. Hidup tidak akan tenang kalau tidak ada duit sebetulnya ya. Makanya di Mbah Sugeng jadi juragan tanah ya biar ya, banyak duitnya. Ya iya, karena mencari nafkah itu ke istri itu hukumnya kan wajib. Nafkah lahir, nafkah batin. Nafkah lahir saja itu tidak cukup, tapi harus ada nafkah batin baru lengkap. Itu awalnya dari sana. Jadi kalau berbicara masalah gairah suami istri urusannya komplit. Rumit ya. Ya rumit itu.
Kadang-kadang itu suatu obat herbal itu tidak cocok. Kalau orang itu istilahnya tidak tidak harmonis keluarganya, tidak harmonis biasanya lah. Kalau tidak ada duit mah tidak harmonis biasanya itu pada umumnya. Tapi ada juga yang harmonis, memang kemampuannya cuma seitu, rata-rata gitu kemudian ya imannya kuat itu kan. Jadi istilahnya qanaah saja, menerima apa adanya. Itu pada umumnya wanita itu tanpa uang mah istilahnya ada uang abang disayang, tidak ada uang abang tenang. Itu pada umumnya begitu. Dan saya pengalaman tidak menemukan cinta sejati sebetulnya. Tidak ada cinta sejati itu. Ya sesuai dengan syair-syair Roma Irama itu ya. Itu dalam lagu Kelana 2 itu ya. Bisa kalau dibaca itu syairnya, jadi telah lama aku hidup berkelana, sampai naik gunung, turun gunung, wah gunung. Cinta sejati itu tidak ada. Isinya dari lagu itu, cinta yang sejati adalah ibuku. Gitu. Nah, jadi makanya mengajak kepada pemirsa di rumah itu supaya hormat kepada ibu terutama ya yang masih hidup, terutama itu ya. Makanya itu ada lagu Keramat itu, memang itu begitu. Begitu ya, jadi ibaratnya ya namanya jamu, ramuan herbal itu hanya media pendukung saja. Syarat utamanya yaitu harus sehat, yang kedua itu harus sakinah mawadah warohmah dalam urusan berumah tangga, yang ketiga banyak duit gitu ya. Itu kasarnya begitu. Tanpa uang mah itu kadang-kadang kenapa risih, takut minum herbal yang tidak cocok. Kenapa tidak cocok? Mungkin something wrong in his life. Ada sesuatu yang tidak beres dalam kehidupannya, dalam rumah tangganya. Itu ya. Kalau misalkan semua syaratnya terpenuhi, tetapi dari ketiga ini sudah bagus, namun di hubungan ranjangnya lemah. Ya, Mbak. Mohon maaf ya, Mbak. Ya, ini kan Mbak Sugeng ini banyak informasinya, takutnya saya kalibura kalau kurang Sunama atau keterlaluan gitu. Itu udah takdir gitu ya. Tapi ya itu kita harus tetap berusaha, berdoa ya. Setelah berdoa itu tidak cukup berdoa, tapi harus ada ikhtiarnya. Nah, kalau tidak berhasil juga ya kita itu ya kita harus bersyukur, qanaah ya, berusaha. Tidak berhasil juga ya kita tawadhu saja, udah nasibnya begitu. Tapi jangan cepat mengalah, kita harus berdoa, berikhtiar itu ya. Ikhtiar ini kan salah satu ikhtiar. Kalau tidak berhasil ya mungkin itu udah dari sononya begitu, tapi wajib usaha itu hukumnya wajib, dan ada ikhtiarnya. Jangan doa melulu tapi tidak ada ikhtiar. Jadi berjuang dan berdoa. Iya, makanya Mbak, ini alhamdulillah banyak banget yang nanya ke saya, kapan lagi ketemu sama Mbah Sugeng. Ini alhamdulillah saya semua syaratnya sudah terpenuhi yang tadi Mbak katakan kan. Tapi saya lagi ikhtiar nih, lagi berjuang bagaimana caranya saya bisa membahagiakan istri, itu yang pertama. Terus yang kedua, Mbak anajar ke saya gitu kan. Saya udah menikah lama tapi belum punya anak. Nah, ini kan gimana gitu kan? Punya anak itu berarti udah takdirnya ya. Tapi kita harus berusaha, berjuangnya wajib. Betul. Usaha itu yaitu ada suatu cerita itu, dulu orang tua saya itu, saya dulu itu kan bungsu ya. Bungsu ya. Nah, orang tua saya itu mungkin ingin punya lagi
ya yang ingin punya lagi ya. Ya kalau ingin punya lagi kan hubungan di ranjangnya harus harmonis ya, bukan di ranjang saja sebenarnya, di luar ranjang juga rumah tangga itu sakinah mawadah warohmah. Sepertinya ingin punya anak lagi, hubungan suami istrinya harus meningkat. Ya saya pada waktu itu masih kecil, orang tua saya itu ya yaitu mencari daun hejo kelapa muda wulung namanya. Wulung itu Wulung. gimana tuh Mbak? Nah kalau dikupas sabutnya itu warnanya itu merah. pink Merah itu muda wulung ya wulung. Kemudian ada ini bahan-bahannya berarti bahan-bahannya mau itu ceritain bahan-bahannya. dulu. Teman-teman ini simak video saya ya, karena kita akan mulai dari bahan-bahannya. Bahan yang pertama itu kelapa muda wulung atau pada saat dipapas berwarna merah muda atau pink. Ya udah itu aja dulu ya, nanti di kesimpulan ya. Kelapa muda wulung, gula batu, syaratnya itu kopi kelapa api, pedas itu merica kan. Maaf Mbak, itu kopi kapal apinya yang plus gula atau kopi hitamnya jangan aja? Jangan, yang penting mah kopi aja. Tidak ada kopi kapal api ya, kita punya kebun kopi di sana di Bogor di kopi ya bagus itu. Iya, lebih Ya natural. iya. Kemudian apa, kopi, merica, apa lagi ya, lupa lagi ini ya. Telur, pakai telur nggak Pak? Oh telur ayam kampung. Ayam kampung. Diambilnya langsung dari sarangnya. Dari sayang ayam pendelur. Jangan beli di pasar. Jangan beli di pasar, di warung, di minimarket jangan ya? Jangan ya. Ya beli gak apa-apa, tapi yang diambil langsung dari sarangnya ya. Tapi jangan ayam kampung yang lagi nyilem nanti busuk ya baru misalnya paling banyak 5 atau berapa aja. Yang bagus mah yang baru 3, berarti kan tidak akan busuk, logikanya ke sana. Iya benar-benar baru lah ya. Ya. Nah itu di caranya itu direbus ya, dikupas, kemudian airnya jangan dibuang, kemudian digodok langsung dari kelapa wulungnya itu. Nah airnya udah sedikit, jadi itu telurnya direbus. Itu direbusnya di kelapa itu? Di kelapa itu. Berarti dipecahin dulu dimasukin atau telur ya, utuh? dipecahin gitu ya. Berarti putih sama kuning telurnya ya? Ya. Kemudian gula batu secukupnya biar enak aja, jangan terlalu banyak ya. Kemudian merica. Kemudian juga apa? Tadi ada merica, kopi kapal api. Kopi sajalah, jangan kapal api ya. Kopi ditutup di bawah kopi, pokoknya kopi asli, jangan kopi jago. Berapa sendok dulu? Ya sepantasnya saja biar enak. Makanan itu enak. Udah enak. Udah selesai misalnya ya. Nah itu kalau niatnya ingin punya anak, dimakannya sama-sama suami istri, jangan suaminya saja, suami istri itu kan jarang itu ramuan istrinya harus minum itu ya. Ini mah justru harus dimakan oleh suami istri. Makanya telurnya kalau niat ini dimakan suami istri jangan 1, 2 gitu ya, 2 makan bersama saja suami istri gitu ya. Berarti ya bikinnya 2 kelapanya ya. Ya 1 saja, 1 daun kan biar makan bersama, biar romantis. Kan harus romantis. Iya. Kalau tidak, jadi 1 daun kan dimakan bersama, tapi ya biar romantis, ya romantis yang ikhlas, jangan
lifting gitu ya. Itu Ya direbus. nanti dulu udah direbus, udah jalan selesai gitu ya. Iya. Dimakan suami istri ya. Ya yang baiknya kan harus ada prakteknya, simulasi. Ini malah ngobrol-ngobrol aja gitu. Iya. Dan alhamdulillah bapak saya setelah makan berdua dari satu dawagan wulung yang tambah tadi telur dan lain sebagainya, itu punya anak wanita. Adik saya itu contoh yang dialami oleh leluhur saya, bapak saya itu ya. Jadi sebenarnya itu ramuan untuk meningkatkan hubungan suami istri, bukan diranjang saja, sebenarnya memang seharinya harus romantis ya. Kemudian kedua itu bapak saya itu ingin punya lagi keturunan, dan alhamdulillah saya nggak jadi menjadi anak yang busuk, punya adik. Dan saya juga makan dulu katanya itu si Ujang baik ada itu enak itu ya, seger. Saya juga waktu lah usia SD ya, jadi saya punya. Nah itu yang dialami oleh bapak saya dulu gitu. Jadi kalau mau mencoba ya silahkan ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan. Amin. Karena kita kan cuma ikhtiar, jangan mudah menyerah, ikhtiar. Kalau tidak berhasil ya kita bertawadhu, hanya istilahnya tawadhu dan tawadhu itu kan diri istilah agama ya. Tawadhu, ada tawaka ya, pokoknya kita tawadhu, kita udah gugur kewajiban, udah berikhtiar semaksimal mungkin. Tapi mudah-mudahan berhasil, karena harta kita satu-satunya itu terutama ya punya anak. Rugi kalau rumah tangga tidak punya anak, walaupun harta kita berlimpah ruah. Karena kalau kita sudah meninggal, yang doa yang diterima itu waladun sholihun gitu. Rugi. Dan logikanya itu kalau udah tua yang paling ikhlas mengurus pasti anak. Orang tua ke anak, anak ke orang tua. Nah itu kasih sayang sejati. Kalau istri mah itu tadi istilahnya, ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditenang. Nah itu makanya rugi. Iya. Kalau rumah tangga tidak punya anak. Nanti kalau udah tua di rumah sakit, nanti ditungguinnya sama Pak RT. Jadi rugi. Jadi harta kita lebih dari segala-galanya, melebihi sawah, kebun, Avanza. Kalau tidak punya anak itu yang bermanfaat ya, anak ya waladun sholihun itu ya. Saderek atau saudara-saudara itu kan lebih tahu. Kalau saya sih sepintas, tapi ya dulu dari pendidikan sekolah agama sanawiyah aliyah ya. Ini kalau dandanan seperti ini bukan Mbah Sugeng lagi, jadi Pak Kiai. Ya ini memang saya turunan Kiai itu ya, dari ibu itu Supamudin. Tapi berhubung pada waktu itu saya ingin kuliah nggak jadi, tapi kalau bisa lah sedikit-sedikit. Tapi yang namanya agama kan dia bisa masuk ke segala bidang ya, bukan hanya di bidang agama saja. Mau itu jadi profesinya guru, petani, pekebun atau apapun itu ya, agama itu melekat dalam diri ya Mbak. Ya pertama kali mah kita harus soleh karena Islam itu salam yusallimu, menyelamatkan, insya Allah kita akan selamat di dunia wal akhirah. Ya, karena Islam itu ya menyelamatkan di dunia wal akhirah. Ya rupanya itu mudah-mudahan bermanfaat. Tidak berhasil juga kita sudah ikhtiar semaksimal mungkin, karena berusaha hukumnya wajib itu ya. Yang cuma itu apa lagi? Mbak, ini kan kabarnya Mbah itu suka sama lagunya Rhoma Irama. Nah kebetulan di video ini kita itu kalau pengen punya hajat, ya bisa dikatakan ingin punya ngomongan gitu. Iya. Itu ada lagu perjuangan dan doa.
Iya. Salam Mbah Sugeng sedikit bernyanyi Iya. lagu Perjuangan dan Doa. Bukan begini ya, masalah Rhoma Irama saya ngepen sejak kecil sesuai dengan masanya. Ya, pada waktu muda saya senang kelana, kelana Oh, dua, berkelana aja. kelana dua, Kelana dua. lagunya. Jadi menyukai suatu lagu itu sesuai dengan usia saya zamannya. Kemudian pada waktu muda senang begadang, ya lagu begadang. Nah, kalau Pernah, sekarang dengarkan dulu. Kalau lagi patah hati lah, ya lagu itu Persetan dengan Cinta. Kalau udah menjelang tua begini lah itu Sebujur Bangkai gitu ya. Jadi salut oleh Bang Haji Rhoma Irama sebagai apa ya? Yang bertingkat Perintis, bukan tingkat dunia, bahkan memang itu bisa mengubah peradaban. Dulu itu waktu saya sekolah di satu sekolah agama pakai kerudung saja itu sulit. Tapi setelah ada lagu Kerudung Putih, banyak yang pakai kerudung. Luar biasa. Ya udah Mbah, kalau tidak menyanyi mungkin di lain waktu aja ya Mbah. Ya. Sekarang kita silaturahmi khusus bertanya tentang bagaimana caranya membuat ramuan herbal untuk meningkatkan gairah seksualitas dan ikhtiar untuk menambahkan momongan. Nah, dari percakapan ini alhamdulillah kita bisa mengambil hikmahnya bahwa segala apapun yang kita inginkan, ya khususnya yang ingin meningkatkan gairah seksualitas dan ingin mempunyai momongan, harus berikhtiar dan berdoa atau berjuang dan berdoa. Berjuang saja tanpa doa tidak cukup, apalagi berdoa tanpa berjuang tidak cukup. Sekian dari kami ya. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Tetap berjuang dan berdoa untuk terkabulnya cita-cita kita. Dan terakhir, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, comment, and share. Kami pamit, mohon diri, undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum